atas segala Allah. Amin. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami, amin, dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami, amin, dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Haleluya. Ini hamba-Mu, Roh Kudus, tuli hamba-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Penuhi sekarang ini dengan api Roh-Mu.
datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Oh, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari sekali lagi kita katakan bersama-sama. Oh, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Oh, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Haleluya. Dengan api Roh Kudus-Mu kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Hanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Labasangkala balaya, kiralabasangkala balaya, labalaba. Oh, haleluya, labalaba. Oh, terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia-Mu. Terima kasih, biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan, mari urapi hamba dan urapi kami semua yang ada, yang hadir hari ini. Segala yang bukan dari Tuhan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berkuasa atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, saya mengajak kita bangkit berdiri untuk membaca Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin, puji Tuhan. Haleluya. Hari ini firman Tuhan saya beri tema kenaikan Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Kenaikan Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Ya, saya ucapkan selamat merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan ini di dalam ayat yang ke-9 dikatakan sesudah ia mengatakan demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada latar belakangnya sebelum Yesus naik ke sorga. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, ada hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan murid-murid Yesus saat itu bersama dengan Yesus. Dan ada yang dimandatkan oleh Yesus kepada murid-murid. Apa yang dimandatkan? Kita perhatikan bersama di dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Yang pertama, Yesus memandatkan kepada murid-murid yaitu Yesus memberkati yang terjadi kepada murid-murid dan juga yang Yesus mandatkan. Yang pertama, Yesus memberkati murid-murid. Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Sekali lagi saya bacakan kepada saudara, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberikan mandat, Yesus memberkati murid-murid, Yesus memberikan segala sesuatunya kepada murid-murid, Yesus memperlengkapi murid-murid sebelum ia naik ke sorga. Dan itu berarti ketika Yesus naik ke sorga, murid-murid tidak ditinggalkan seorang diri. Murid-murid tidak ditinggalkan begitu saja oleh Yesus. Tetapi Yesus sudah mempersiapkan banyak hal kepada murid-murid. Dan salah satunya adalah Yesus memberkati murid-murid. Yesus tahu bahwa murid-murid sangat membutuhkan berkat dari Dia. Sangat membutuhkan kekuatan dari Yesus. Sangat membutuhkan support dari Yesus. Karena apa saudara? Karena ketika Yesus mati dan setelah itu terjadi hal yang besar di dalam murid-murid, ada kekecewaan, namun berikutnya Yesus bangkit, murid-murid bangkit kembali semangatnya. Namun ketika Yesus hendak naik ke sorga, murid-murid mengalami sedikit ketakutan, ada was-was di dalam diri mereka. Tetapi mereka tahu bahwa Yesus sudah mengatakannya, bahwa Yesus tidak akan meninggalkan mereka. Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Dan untuk itulah Yesus memberkati murid-murid. Selain itu saudara, sebelum terjadinya peristiwa kenaikan Yesus, Yesus juga memberikan pesan dan perintah. Saudara bisa baca dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus memberikan pesan, Yesus juga memberikan perintah, Yesus memberikan mandat. Di dalam Matius 28 ayat 20, kalau saudara perhatikan di dalam bagian terakhirnya, Yesus memberikan janji, Yesus memberikan jaminan, yaitu jaminan penyertaan Tuhan. Ada janji penyertaan Tuhan, itu saudara bisa lihat dalam bagian yang akhir. Dan juga ada janji Roh Kudus yang dicurahkan, diberikan kepada murid-murid. Untuk apa? Agar murid-murid mampu, agar murid-murid kuat di dalam melaksanakan mandat yang diberikan oleh Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, tentu tidak akan terlepas dengan peristiwa kebangkitannya. Tentu juga tidak akan terlepas dari peristiwa kematiannya, ya, penyaliban Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan saat ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di mana berkaca dari firman Tuhan bahwa Ia berjanji Ia akan menyertai kita. Ia berjanji Ia juga memberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu sudah diberikan kepada saya dan saudara. Masalahnya apakah kita tunduk taat dengan otoritas Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11, di bagian terakhir dikatakan bahwa Ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Ia akan datang kembali. Ia akan datang kembali. Saya tekankan kembali ayat firman Tuhan ini. Yesus akan datang kembali. Saudara, apa yang kita persiapkan? Apa yang kita siapkan sebagai orang yang percaya untuk menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua? Ini harus menjadi perhatian kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini harus menjadi perhatian kita sebagai gereja Tuhan. Sebelum kita menjawab hal itu,
Kita perhatikan kembali di dalam firman Tuhan ini bagaimana Yesus ketika dia naik ke sorga, dia tidak meninggalkan murid-murid seorang diri. Dan dia memberikan kekuatan saat ia naik ke sorga. Kita perhatikan bersama-sama kekuatan yang diberikan oleh Yesus. Yang pertama adalah kekuatan untuk menang. Ya, sekali lagi kekuatan untuk menang dalam apa? Dalam iman. Menang dalam iman. Menang atas pertaruhan iman. Ya, dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dikatakan begini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Ini yang diberikan oleh Yesus. Menang, kekuatan untuk menang dalam iman. Jadi tidak ada alasan agar kita tidak ikut di dalam apa yang Tuhan mau. Tidak ada alasan buat kita untuk berkata, aku sudah tidak sanggup, aku tidak kuat. Firman Tuhan dengan jelas katakan, menang atas hal-hal yang berhubungan dengan iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat Yesus naik ke sorga, dia tahu murid-muridku, dia tahu saya dan saudara akan bergulat dalam kehidupan sehari-hari dengan yang namanya iman. Untuk itulah Tuhan memberikan kekuatan itu, Tuhan memberikan power itu kepada saya dan saudara. Di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-24, 1 Korintus 9 ayat 24, firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berdiri, turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Firman Tuhan katakan bahwa ternyata di dalam kehidupan ini, dalam kehidupan saya dan saudara ini ibaratnya gelanggang pertandingan. Di mana saya dan saudara dikatakan oleh firman Tuhan harus memenangkan pertandingan yang sudah ditetapkan. Dan kita tahu kan saudara, pertandingan pasti ada aturannya, ya kan? Setiap orang yang melanggar aturan dari pertandingan pasti akan didiskualifikasi. Setiap orang yang tidak mengikuti aturan pertandingan pasti tidak akan dinyatakan sebagai pemenang. Saudara, kalau saudara lihat yang baru-baru viral ya, kalau wasit di dunia bisa saja salah, ya kan? Tapi Tuhan tidak akan pernah salah dalam menilai, amin? Ya. Kalau wasit di dunia bisa salah, macam-macam lah. Gak denger lah, gak kelihatan lah, gak inilah, gak itulah. Bisa. Tetapi Tuhan 24 jam akan tahu apa yang kita lakukan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau ketika ada hal yang kita lewati di dalam kehidupan kita, khususnya yang berhubungan dengan iman kita, Tuhan mau kita mampu melewati semuanya itu. Karena apa? Karena Tuhan katakan, aku memberikan kekuatan itu. Aku memberikan kekuatan itu. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, apakah Allah tidak sedih? Allah sangat sedih. Allah sudah memperlengkapi Adam dan Hawa dengan segala sesuatu yang ada. Ya, di Taman Eden Allah sudah memberikan semuanya. Dan Allah juga memperlengkapi Adam dan Hawa dengan satu perintah. Buah yang ada, semua yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya kecuali satu. Jadi ada perintah. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun Adam dan Hawa dikontrol oleh Tuhan, tetapi kembali lagi keputusan ada di Adam. Karena Tuhan tidak menjadikan Adam dan Hawa sebagai robot. Ada kehendak bebas di dalamnya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Ketika Tuhan memberikan kehendak bebas itu,
ketika Tuhan memberikan kekuatan itu, power itu, apakah kita pakai kekuatan itu untuk menang? Ataukah kita tenggelam di dalamnya? Ataukah kita larut di dalamnya, kalah dan tidak mengalami kemenangan? Rasul Paulus, saudara, di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Rasul Paulus menang atas dirinya sendiri. Saudara bisa lihat di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengalami pergulatan iman. Ya. Kalau firman Tuhan katakan ketika Allah naik, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan kemenangan dalam pertaruhan iman. Tidak berhenti sampai di situ, ternyata Tuhan Yesus juga yang kedua memberikan kita kemenangan atas kelemahan diri sendiri. Dan contohnya adalah Rasul Paulus. Saudara perhatikan bagaimana Rasul Paulus dikatakan bahwa di dalam dirinya, ya, di dalam diri Rasul Paulus ada sesuatu bagaikan duri di dalam daging yang menggocok kehidupannya. Saya nggak tahu saudara ya, saya coba cari tahu apa yang Rasul Paulus maksudkan duri dalam daging ini apa. Terlalu banyak tafsiran Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara kadang-kadang ada sesuatu yang kita minta kepada Tuhan, ya. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong. Rupanya bukan Tuhan tidak mau jawab. Tuhan jawab dengan caranya. Cukuplah kiranya kasih karuniaku. Karena dalam kelemahan itu semakin nyata kasih Tuhan, semakin sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang kita doakan, jangan cepat-cepat kita putus asa. Jangan cepat-cepat kita menyalahkan Tuhan. Jangan saudara. Coba kita belajar dari Rasul Paulus. Ini loh ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Meninggikan diri kan berkaitan dengan kesombongan. Ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Dan supaya aku jangan sombong. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi sesuatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Bayangkan 3 kali dia berseru kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan ambil itu, usir itu. Ternyata Tuhan gak ambil-ambil. Ternyata bagi Tuhan jawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami kelemahan bukan apa saudara. Supaya kita tahu berterima kasih kepada Tuhan. Supaya kita tahu apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saudara sudah menjerit kepada Tuhan. Saudara sudah berdoa. Ya. Saudara sudah berteriak terus kepada Tuhan. Tuhan kenapa ini Tuhan? Kok Tuhan belum jawab? Ada apa ini? Tuhan tolong ambil dong Tuhan, tolong ini dan itu. Seolah-olah belum. Tetapi kadang-kadang Tuhan juga mau kita melihat kembali. Merenungkan kembali. Apa maksud Tuhan? Sebenarnya apa yang Tuhan mau? Atau mungkin ada hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita, barulah Tuhan turun tangan menyelesaikannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan berikan kekuatan kepada saya dan saudara ketika dia naik ke sorga, dia berikan kekuatan
untuk dapat menang atas pertaruhan iman, untuk dapat menang atas diri sendiri. Dan yang kedua, Tuhan berikan kekuatan untuk apa? Untuk kita siap menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tuhan tahu kita tidak akan mampu. Tetapi intinya firman Tuhan katakan, kalau tidak dipersingkat waktunya, akan banyak anak-anak Tuhan yang akan gugur. Para elit global sudah mempersiapkan lahan pertanian yang gede, yang besar. Saya sudah pernah sampaikan kan kepada saudara. Ya. Mata uang digital sedang dipersiapkan sistemnya untuk mengurangi bahkan menghilangkan yang namanya transaksi uang tunai. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, semua yang ada itu, semua sistem-sistem yang ada itu memang harus terjadi dan dipersiapkan. Nah, bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan? Apakah kita sudah berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua? Firman Tuhan katakan bahwa Ia memberikan kekuatan untuk menanti kedatangannya kali yang kedua. Karena Dia sudah katakan dalam ayat yang ke-11, Ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Kalau dulu yang lihat Tuhan Yesus naik ke sorga hanya terbatas dari murid-murid. Kalau sekarang Tuhan Yesus datang nanti, seluruh dunia pasti akan lihat. Mungkin saudara bertanya, gimana caranya? Zaman digital mana nggak bisa lihat? Ya kan saudara? Semua bisa lihat. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara, itu berarti Tuhan mau kita selalu berjaga-jaga untuk menantikan kedatangannya. Dalam Matius 24 ayat 42 sampai ayat yang ke-44, firman Tuhan katakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 43, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bagi orang yang tidak mempersiapkan diri, Yesus datang tidak terduga. Tapi bagi orang yang mempersiapkan diri, yang hidupnya dijaga, dipelihara, tanda-tanda kedatangannya semakin jelas. Makanya saya selalu ingatkan kepada saudara, semua yang saudara lakukan, aktivitas saudara yang saudara lakukan saat ini, jangan pernah untuk selalu melibatkan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Hiduplah dalam penyembahan, saudara. Masa sih gak bisa menyembah Tuhan? Masa gak bisa, saudara, Tuhan ya, ketika Tuhan mencampakkan Lucifer, membuang malaikat puji-pujian itu, Tuhan gak cari pengganti malaikat lain. Tapi Tuhan buat manusia yang disayanginya. Untuk apa? Untuk menyembah Dia, yaitu saya dan saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayo punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Punya waktu doa. Silahkan kerja. Ya kerja dong, masa enggak kerja? Iya kan? Silahkan semuanya dilakukan. Tetapi saya ingatkan terus, sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, milikilah waktu yang khusus dengan Tuhan. Milikilah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau saudara tidak miliki waktu bersekutu dengan Tuhan, selesai saudara. Kita ini gak pernah tahu loh, kapan Tuhan panggil kita, kapan Tuhan datang. Bahwa ternyata ada waktu di mana yang kita tidak sadari, bahwa itu bisa datang secara tiba-tiba di dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, kematian tidak mengenal dia sehat atau enggak sehat.
Sekali lagi, kematian tidak mengenal dia sehat atau tidak sehat. Memang kalau dilihat secara urutannya, orang yang secara umum, orang mungkin yang rajin olahraga, yang jaga makanannya, ya, mungkin itu yang secara durasi lebih baik. Tetapi itu bukan jaminan, saudara. Bukan jaminan. Seorang public figure yang dinyatakan meninggal, dia berkata bahwa sebelum dia dinyatakan mengalami sakit dan sampai akhirnya dia meninggal, saudara tahu, dia bilang saya sudah menjaga seluruhnya, baik makanan saya, baik kesehatan saya, olahraganya, semua dia jaga, tetapi masih saja kena. Dan pada akhirnya dia dipanggil Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya sekuat apapun kita memprotek diri kita, kembali lagi kita serahkan kepada Tuhan. Iya kan? Kembali lagi kepada Tuhan. Jadi saudara, ya, karena Tuhan memberikan kita kekuatan, ayo kita pakai, saudara, untuk berjaga-jaga dengan cara apa? Dengan cara menyembah Dia, menantikan dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 28 dikatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja dikorbankan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan mereka yang menantikan Dia. Menantikan dengan penuh pengharapan. Itulah orang yang berjaga-jaga di dalam Tuhan. Itulah orang yang suka dalam hadirat Tuhan. Dia akan selalu menantikan dengan penuh pengharapan. Tidak berhenti sampai di situ. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang berjaga-jaga di dalam Tuhan juga akan menantikan dengan penuh kerinduan. Rindu akan hadirat Tuhan. Cinta akan hadirat Tuhan. Kalau saudara bisa rindu untuk bertemu dengan keluarga saudara yang saudara nggak pernah ketemu, masa dengan Tuhan kita nggak bisa rindu? Saudara, kalau saudara pacaran kan saudara pasti, yang pacaran-pacaran dulu ini ya, yang jarak jauh ya, pasti ada rasa rindu. Ada rasa kangen. Pacaran macam apa tuh nggak ada rasa rindu dan kangennya? Iya kan? Atau suami istri, misalnya istrinya pergi kemana lagi tugas, atau suaminya lagi tugas, iya kan? Dan berhari-hari mungkin 1 minggu, 2 minggu, terus gak ada rasa kangen. Ya gak mungkin, saudara. Yo. Demikian juga dengan Tuhan. Iya kan? Tuhan sangat rindu untuk selalu kita bercakap-cakap dengan Dia. Nah, bagaimana dengan kita? Kita rindu enggak dengan Tuhan? Kita masih rindu enggak dengan Tuhan? Berapa persen rindunya kita kepada Tuhan? Berapa persen kita mencari Tuhan? Ini harus jadi perhatian kita, saudara. Orang yang benar-benar menantikan Tuhan, yang mendapatkan kekuatan untuk menantikan Tuhan kali yang kedua, dia akan menantikan Tuhan dengan penuh kerinduan. Itu pasti. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakalaku ada. Yang berikutnya, saudara, kekuatan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Kalau yang pertama tadi menanti dengan penuh pengharapan, menanti dengan penuh kerinduan. Yang berikutnya adalah menanti dengan penuh kewaspadaan. Tadi saya berkata berjaga-jaga, tetapi tidak hanya sekedar berjaga-jaga, ya. Kalau saudara lihat misalnya para security yang berjaga-jaga, ya dia bertugas, tetapi tanpa waspada pasti bisa kebobolan. Namun yang saya mau katakan di sini, ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh pengharapan, dengan penuh kerinduan, kita juga akan menantikannya dengan penuh kewaspadaan.
kita akan berhati-hati. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, kira-kira iblis gangguin gak orang-orang yang gak takut Tuhan? Ya ngapain? Iya kan? Oh, gak takut Tuhan kok. Yang dicari adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang cinta akan Tuhan. Orang-orang yang mau menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Itu yang diincar dan dilihat nih, kapan nih ada celah yang bisa dimasuk. Itulah cara kerja iblis. Makanya firman Tuhan katakan, tidak ada yang kuat. Tidak ada satupun yang kuat. Siapapun itu, mau pendeta sekalipun, tidak ada yang kuat. Saya mau katakan kepada saudara. Tanpa Tuhan, jatuh. Tanpa Tuhan, hancur. Sekuat apapun kita, tanpa Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, tanpa penuh waspada, kita akan jatuh. Sebab firman Tuhan katakan, iblis mencari yang dapat ditelannya, yang siap untuk dimangsa. Iblis berusaha memangsa atau menelan Sadrak, Meshak, Abednego, tetapi gak bisa dari soal iman. Iblis mencoba memangsa Daniel, lagi-lagi dengan soal iman, tetapi tidak bisa juga. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berhati-hatilah. Jangan pernah merasa kuat. Di hari di mana kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ini, kita selalu diingatkan untuk terus berhati-hati, untuk terus berhati-hati. Yang ketiga, kekuatan yang diberikan Tuhan Yesus atas kenaikannya. Yang ketiga, kekuatan untuk menguasai diri dalam iman. Menguasai diri di dalam iman. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Saudara bisa berdoa kalau enggak tenang? Susah. Saudara, firman Tuhan katakan, kuasai diri. Ketika ada tekanan, kuasai diri. Ketika ada masalah, kuasai diri. Ketika ada hal-hal yang menyakitkan, kuasai diri. Tujuannya apa? Supaya kita tenang. Dan saat kita tenang, kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa bersekutu dengan Tuhan kalau tidak ada ketenangan di dalam diri kita? Bagaimana mungkin saudara bisa berdoa? Jangankan 1 jam, 5 menit pasti saudara kita udah gelisah. Kalau kita tidak tenang. Tuhan memberikan kekuatan itu supaya apa? Kita dapat menguasai diri kita. Dan untuk dapat menguasai diri, kita harus menggunakan apa? Perlengkapan senjata Allah. Gunakan perlengkapan senjata Allah dalam Efesus 6 ayat 11 dan ayat 13. Efesus 6 ayat 11 dan ayat 13. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segalanya, segala sesuatu. Saya bertanya kepada saudara, sudahkah kita pakai seluruh perlengkapan senjata Allah itu? Sudahkah saudara pakai? Atau jangan-jangan saudara nggak pakai? Tuhan berikan senjata itu. Firman Tuhan, pedang roh dan firman Allah. Dalam doa setiap hari. Tapi kalau kita nggak pakai, bahaya saudara. Pakai itu. Jangan sampai kita nggak pakai saudara. Pakai perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat menang melawan pertempuran iman. Saya udah pernah katakan kan, lawan kita ini bukan anak kemarin sore.
Lawan kita ini roh yang sudah bersama dengan Adam dan Hawa. Benar gak saudara? Ini saudara ya, dari zaman Adam dan Hawa, dengan pengalamannya yang begitu besar, dari surga dilempar. Kita mau lawan dengan kekuatan kita? Gak mungkin saudara. Ibarat kata, ya, anak bayi mau lawan orang tua, atlet yang sudah berpengalaman, gak mungkin saudara. Pakai perlengkapan senjata Allah. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, kita harus melakukannya dengan benar di hadapan Tuhan. Menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita harus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kuasai diri, gunakan waktu dengan baik dalam Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Alkitab sudah mengatakan, pergunakanlah, manfaatkanlah, pakailah waktu itu. Jangan buang sia-sia waktu itu. Jangan didiamkan, jangan pakai yang tidak bermanfaat waktu itu. Pakai waktu itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Saya yakin saudara, kita bisa memanage waktu kita dengan baik, amin. Kita bisa mengatur waktu kita kok. Mengatur waktu bagaimana kita juga menyediakan diri kita dengan Tuhan. Kalau saudara misalnya saudara sepanjang hari misalnya dari jam 7 pagi saudara kerja sampai jam 5 sore ya. Saudara kecapean, saudara udah mandi, makan, doa dikit saudara tidur silakan. Tetapi saudara mungkin kalau saudara mau saran saya nih, bangun tengah malam. Waduh itu lain loh saudara. Ya bukan berarti Tuhan dibatasi waktu ya. Cuman saudara kan, saudara aduh ketika bersekutu dengan Tuhan itu rasanya itu hati ini damai. Saudara pernah enggak? Pernah enggak saudara rasakan ada kedamaian yang aduh enggak bisa diomongin dengan kata-kata. Saudara ada masalah, saudara curhat ke Tuhan. Tuhan aku enggak mampu Tuhan, aku enggak kuat Tuhan. Benar-benar aku sudah enggak mampu Tuhan. Saudara hanya bisa menangis di dalam hadirat Tuhan. Aduh itu Tuhan kasih kekuatan luar biasa saudara. Itu kekuatan itu mahal sekali, gak bisa dibayar dengan uang. Di dalam kelemahan, tapi waktu saat saudara datang kepada Tuhan, itu Tuhan kasih kekuatan yang mahal saudara. Ya. Gunakan waktu yang ada, bangun iman di dalam Tuhan. Amsal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bangun iman dalam Tuhan. Dan yang terakhir, fokuslah pada pandangan, pada panggilan sorgawi. Fokus pada panggilan sorgawi. Apa sih panggilan kita ini? Ya kan? Apa sih? Apakah panggilan kita ini hanya sementara? Apakah panggilan kita ini selama-lamanya di dunia? Kan enggak saudara. Masa panggilan kita selama-lamanya di dunia? Ya. Silakan kita persiapkan semuanya. Persiapkan semuanya. Silakan persiapkan semuanya. Untuk keperluan kita di dunia ini. Silakan. Tetapi jangan lupa. Panggilan sorgawi itu menanti kita. Yang tidak dapat dinilai dengan uang. Saudara, saat ini saya ingatkan, saya beritahu, kita dapat beribadah saat ini luar biasa. Sampai hari ini. Saudara, kita masih bisa beribadah ini luar biasa loh. Iya kan? Loh luar biasa lah saudara. Saudara masih bisa beribadah, masih bisa datang ke gereja, memuji Tuhan. Tapi saudara kita di sana itu loh di belahan dunia lain. Coba. Apa saudara terbeban gak di rumah doakan mereka? Ayolah, saya ajak saudara. Jangan kita pikirkan diri kita sendiri. Kan firman Tuhan katakan,
Jadikanlah semua bangsa muridku. Iya kan? Artinya apa saudara? Kita juga harus mendoakan orang-orang yang ada di luar sana. Ya, mari saudara, bangun iman di dalam Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Dalam Ibrani 3 ayat yang pertama, Ibrani pasal 3 ayat yang pertama, dikatakan, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Pandanglah. Sekali lagi, mari dalam ibadah kenaikan Tuhan ini, saya mengajak kita untuk kembali mengingat akan kebaikan Tuhan. Untuk siap dan berjaga-jaga selalu. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk merayakan kenaikan-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa satu saat Tuhan akan datang kembali kali yang kedua. Tuhan tolong kami agar kami dapat mempersiapkan diri kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia. Amin. Tiada satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Oh, biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia, dan menjamah setiap hati manusia. Mari katakan bersama-sama. Mengalirlah Roh-Mu sekarang. Penuhilah bumi dengan kemuliaan-Mu. Curahkanlah hujan pertobatan, sampai semua suku bangsa mengenal-Mu ya Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia. Tiada satu yang dapat menghalangi biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia. Dan menjamah setiap hati Tuhan. Kasih Tuhan,
Yesus, sampai semua suku bangsa mengenal-Mu ya Allah. Haleluya. Oh, kami sembah Kau, kami sembah. Oh, haleluya. Lava sangkara baraya lava lava lava. Oh, haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, kira lava 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 lava. Haleluya, haleluya. Haleluya, lava 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 lava. Kira lava 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 lava. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, lava 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 lava. Kira lava 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 lava. Haleluya, lava sangkara badaka baraya lava lava lava. Oh, kami sembah Kau, kami sembah. Tuhan, hari ini kami mau berkomitmen kepada Engkau Tuhan. Kami mau menjaga hati kami kepada Engkau. Tuhan, tolong kami dan mampukan kami Tuhan. Biarlah kekuatan yang Engkau berikan itu kami pakai Tuhan. Biarlah perlengkapan senjata Allah itu kami pakai ya Tuhan. Agar kami dapat melawan tipu muslihat iblis yang ingin merenggut, yang ingin merobek, yang ingin menghancurkan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Haleluya. Haleluya. Laba sangkara baraya laba laba. Kira laba 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 laba. Kira laba 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 laba. Kira laba 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 laba. Haleluya. 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 Oh, kami sembah Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Laba 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 laba. Kira laba 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 laba. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima
terima sekarang kemenangan darimu. Oh, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah bekerja melawat kami dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu, setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir. Tuhan memberkati ya Tuhan, bahkan aparat keamanan juga Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan. Segala sesuatu yang dihadapi, masalah apapun yang dihadapi, Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi, terima kasih. Tuhan, ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bawa kami agar kami dapat berjaga-jaga dalam membangun iman kami kepada Engkau. Biarlah kemenangan lewat kenaikan-Mu itu Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami setiap hari. Sebentar umat makan kembali, sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dengan membawa segala berkat sukacita, damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin.